Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elirdawati Tumanggur, NIM 0320210017. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin, yang dimana sistem endokrin adalah sistem yang kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, dan yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan, dan yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh, dan yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Dan yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Dan yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Dan yang ketujuh, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Pada sistem endokrin terdapat hipotalamus yang terletak di dasar otak dan berfungsi menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, dan rasa haus, tidur, susanan hati, dan pelepasan hormon dari kelenjar lain. Dalam tubuh manusia terdapat 8 kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkan, yaitu yang pertama itu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terletak di sini. Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hipofisis anterior dan yang kedua hipofisis posterior. Yang kedua itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu berada di sini. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid terdapat di leher bagian depan di sebelah jakun dan terdiri dari dua buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama thyroksin berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Dan yang kedua itu triiodothyronin. Dan yang ketiga kalsitonin berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Dan yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Letak kelenjar paratiroid ini ada di sini. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah, terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratomon atau PTH, berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Dan yang keempat ada kelenjar timus. Letak kelenjar timus ada di sini. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil yang terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih atau limfosit T. Dan yang kelima itu ada kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin ini letaknya di sini. Kelenjar adrenalin berbentuk boal atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis dan dibagi atas dua, yaitu yang pertama bagian luar atau korteks, yang kedua bagian tengah atau medula. Hormon yang dihasilkan dari bagian luar atau korteks yaitu yang pertama mineralokortikoid berfungsi mengontrol ion anorganik, dan yang kedua glukokortikoid berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah atau medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Dan yang ketujuh kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berada di sini. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi
mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Dan yang ketujuh ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium itu ada di sini. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel the Graaf dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang telah dibuahi. Dan yang kedelapan itu ada kelenjar testis. Kelenjar testis itu berada di sini. Testis pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mengekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan janggut, bulu dada, jakun, dan pembesaran suara. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan tentang sistem anatomi dan fisiologi endokrin. Sekian dan terima kasih.